Makanya kenapa kita kemarin mempelajari kan di antara kaidah yang ketiga bahwasanya menjaga dari perkara syubhat itu penting. Karena timbulnya banyak problematika, masalah dalam kehidupan kita itu ya dari harta yang haram. Harta haram itu selalu meminta tumbal. Tumbalnya apa? Pertama, Allah tidak menerima ibadah yang terbangun dan tercampur dari harta yang haram. Yang kedua, yang termasuk kita harus pahami adalah yang kedua, pastikan bahwasanya ketika kita bersedekah, pastikan apa yang kita sedekahkan itu adalah harta yang bersih. Merupakan sebuah harta yang dikelola dan diambil dari harta yang halal. Jangan sampai orang ketika dia sedang bermasalah pada urusan dunianya, sehingga dia tidak bisa memisahkan mana itu yang syubhat, mana itu yang haram gitu. Lalu dia bersedekah karena apa? Allah tidak pernah menerima dan Allah tidak ada hajat untuk menerima sedekah. Allah tidak ada hajat. Allah tidak ada kebutuhan untuk menerima sedekah. Di mana sedekah itu diambil dari harta-harta yang syubhat dan harta yang haram. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang sangat baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ketika ada seseorang melakukan korupsi, lalu dia pencucian uang, lalu dia menyangka, saya korupsi 100 miliar. Oke, saya sedekahkan 10 miliar. Maka 10 miliar itu saya harapkan menjadi media dan menjadi tawasul untuk membersihkan harta 90 miliar yang haram. Saya sedekahkan. Saya berikan kepada panti asuhan, kepada anak yatim. Allah tidak terima. Allah tidak ada hajat kepada harta yang haram. Jadi Allah tidak ada hajat kepada harta yang haram. Orang yang menerima mungkin tidak tahu. Tapi Allah tahu. Makanya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sebagian persepsi masyarakat, mungkin ada sebagian orang kaya dan pejabat yang memiliki sebuah persepsi yang kurang benar atau lebih tepatnya salah. Bahwasanya mereka mengatakan wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhauha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk. Maka bertolak dari sebuah mindset ini, mereka lalu ketika mengambil harta haram 10 miliar, mereka infakkan 3 miliar. Dengan satu asumsi, 3 miliar ini akan menghapuskan keburukan 10 miliar itu. Karena apa? Ikutilah perbuatan baik dengan perbuatan yang ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik akan menghapuskan keburukan. Itu tidak semacam itu realisasi dari hadis tersebut. Realisasinya itu adalah ketika kamu melakukan kesalahan, kamu sholat. Ketika kamu melakukan kemaksiatan, kamu bertobat. Itulah mengikuti keburukan dengan kebaikan. Tetapi memiliki sebuah persepsi, mindset, dan asumsi bahwasanya ketika kamu mengambil harta yang haram, lalu kamu sedekahkan separuhnya, dengan asumsi yang separuh itu menghapuskan keburukan seluruhnya, kamu salah. Allah tidak ada hajat untuk menerima harta yang haram. Makanya ada sebuah kisah terjadi pada masa Imam Abu Hanifah. Pada masa Imam Abu Hanifah ada seseorang. Dia mengambil buah dari pekarangan dan halaman orang tanpa minta izin. Maka buah itu dibawa pergi. Lalu buah itu diberikan kepada orang lain. Ditegur sama Imam Abu Hanifah. Kamu ngapain? Iya, saya tadi ngambil buah, mencuri. Tapi buah itu separuhnya saya berikan kepada fakir miskin. Maka sedekah saya itu insya Allah dilipat gandakan paling minim 10 kali lipat. Adapun mencurinya saya itu 1. Maka 10 kebaikan ketika saya bersedekah dikurangi 1 masih 9. Imam Abu Hanifah tertawa dan berkata, Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi
Yang kedua yang wajib bagi kita adalah orang yang bersedekah itu harus betul-betul murni. Kalau harta kita tersangkut dengan yang haram, Allah tidak ada hajat menerima. Ingat ya, setiap ibadahmu harus bersih. Umroh itu harus bersih dari harta yang bersih. Jangan ada riba di antara kita dalam perjalanan haji dan umroh. Kalau enggak, sia-sia, capek, lelah, dan letih semata. Sedekah. Makanya kenapa kita kemarin mempelajari kan di antara kaidah yang ketiga bahwasanya menjaga dari perkara syubhat itu penting. Karena timbulnya banyak problematika, masalah dalam kehidupan kita itu ya dari harta yang haram. Harta haram itu selalu meminta tumbal. Tumbalnya apa? Pertama, Allah tidak menerima ibadah yang terbangun dan tercampur dari harta yang haram.